Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman. Untuk pertemuan sekarang kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu Object Oriented Programming. Sebelum teman-teman mempresentasikan project yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas OOP ya, atau Object Oriented Programming, di mana OOP itu sendiri adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Itu ini untuk bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming, dan bahasa Indonesianya adalah pemrograman yang berorientasi kepada objek. Nah, tujuan OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Sebagai salah satu contoh, pesawat adalah suatu objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Nah, begitupun dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Nah, di sini teman-teman ada istilah dalam OOP ya, boleh silahkan teman-teman baca ya. Di sini kita akan fokuskan terhadap program, yaitu contoh pemrograman yang berorientasi kepada objeknya. Misalkan, nah saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kita bisa mendefinisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas ya. Untuk membuat kelas, kata kuncinya adalah kelas, kemudian diikuti oleh nama kelas tersebut. Misalkan saya membuat kelas mahasiswa UPSI. Nah, metode init, nah ini ya, metode init ya, ini tuh double score ya, double underscore, mohon maaf. Nah, metode init adalah konstruktor ya, adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut ya. Jadi fungsinya untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas mahasiswa UPSI. Misalkan di sini fungsi-fungsi di dalam kelas disebut method ya, function di dalam kelas itu disebutnya method. Pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya, hanya saja harus ada argumen pertama bernama self ini ya. Kemudian pada saat pemanggilan fungsi, argumen ini otomatis ditambahkan oleh Python ya. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu function atau fungsi, maka argumen self itu langsung langsung tertera gitu ya. Jadi tidak harus teman-teman ketikkan secara manual. Oke, di sini misalkan saya kelas mahasiswa UPSI mempunyai objek yaitu nama, jurusan, dan IPK misalkan ya. Kemudian di sini kita akan function untuk menampilkan profile misalkan ya. Nama itu diambil dari nama ya, dari nama, jurusan itu diambil dari jurusan, dan IPK itu diambil dari IPK misalkan seperti itu. Nah di sini kita akan membuat objek pertama dari kelas mahasiswa. Misalkan variabelnya adalah mahasiswa 1 ya, dimana diambil dari kelas mahasiswa UPSI. Misalkan untuk namanya adalah Margaret ya, namanya Margaret, jurusannya sistem informasi, misalkan IPK-nya 3,25. Begitupun dengan objek yang kedua dari kelas mahasiswa UPSI. Nah, di sini untuk menampilkan atau untuk memanggil fungsi yang sudah kita tentukan sebelumnya, cara pemanggilannya itu dengan perintah dot atau titik ya. Nah, ini ya untuk pemanggilannya. Oke, kita coba running. Nah, maka yang akan tampil adalah sesuai dengan yang kita tentukan dalam function atau fungsi tampilkan profil gitu ya. Urutannya itu adalah nama, jurusan, dan IPK, diambil dari objek nama, jurusan, dan IPK gitu ya. Oke, kita juga bisa mengakses suatu objek, atau misalkan kita bisa mengakses suatu kelas dari file yang berbeda. Misalkan di sini saya mempunyai file proses mahasiswa, di mana di sini kita akan memanggil fungsi dari kelas mahasiswa UPSI ya.
Oke, kita coba kopikan saja ya yang dari sini ke dalam sini. Nah, tapi teman-teman ya, jika seperti ini ketika kita running itu maka akan terjadi error. Jadi karena karena mahasiswa opsinya itu tidak dikenali ya. Kelas mahasiswa opsinya itu tidak dikenali oleh program. Maka dari itu kita harus memperkenalkannya atau menginisiasikannya ya dengan cara from, nama filenya apa? From mahasiswa berarti ya. Kemudian import nama kelasnya apa? Nama kelasnya misalkan mahasiswa opsi. Nah, setelah selesai coba kita running lagi. Nah, maka akan tampil sesuai dengan function tampilkan profil itu ya. Jadi untuk prosesnya teman-teman bisa menggunakan dalam satu file, teman-teman juga bisa memprosesnya dari file yang berbeda, tapi teman-teman harus menginisialisasikannya atau memperkenalkannya kepada program. Kita ngambil kelas apa dari file yang mana gitu ya. Oke, saya akan coba contohkan untuk contoh object oriented programming lainnya, yaitu saya akan mencontohkan mengenai inheritance atau pewarisan. Nah, jadi inheritance itu pada umumnya dapat mewariskan kelas dari suatu kelas ke kelas yang lain. Misalkan di sini saya mempunyai kelas chef, misalkan ya, saya mempunyai kelas chef. Di sini chef itu dapat misalkan membuat makanan pembuka ya, membuat makanan utama, dan misalkan membuat makanan penutup, misalkan seperti itu. Oke, coba kita akan proses gitu ya di sini. Jangan lupa teman-teman inisialisasikan terlebih dahulu. Kemudian karena kita tidak menggunakan metode init, maka kita harus menginisialisasikan kelasnya. Misalkan di sini saya menggunakan variabel chef untuk menginisialisasikan kelas chef gitu ya. Oke, di sini kita akan mencetak atau melihat gitu ya dari function makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Nah, ketika kita sudah run, maka akan tampil chef membuat fruit salad ya untuk makanan pembuka, chef membuat pepes nasi ayam sayur untuk makanan utama, dan chef membuat membuat fruit pie untuk makanan penutupnya. Nah, misalkan karena inheritance itu bisa mewariskan mewariskan function dari kelas chef misalkan terhadap kelas chef Yuna misalkan ya di sini ya. Nah, di sini misalkan saya mempunyai kelas chef Yuna, di mana chef Yuna itu bisa membuat makanan pembuka, utama, dan makanan penutup sama seperti sama seperti chef pada umumnya. Nah, di sini ya saya contohkan hal yang salah terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini saya mengkopikan semua function yang ada dalam kelas chef terhadap kelas chef Yuna misalkan ya. Nah, karena kita bisa mewariskan, karena kita akan menggunakan karena kita akan menggunakan metode pewarisan atau inheritance, maka kita tidak harus mengcopy paste-nya ya. Kita tidak harus mengcopy paste-nya, melainkan kita bisa mewariskannya. Caranya seperti apa? Caranya kita kita inisialisasikan terlebih dahulu from chef, import nama kelasnya apa, chef ya. Nah, jangan lupa teman-teman di sini ditambahkan kelas chef, karena ini tuh untuk menginisialisasikan bahwa chef Yuna itu mempunyai atau mewariskan function dari kelas chef gitu ya. Nah, misalkan di sini kita coba contohkan ya, Vjuna, Vjuna sama dengan chef Yuna.
Nah, karena kita sudah mewariskan karena kita sudah mewariskan function yang ada dalam kelas chef, maka Chef Yuna juga bisa membuat fruit salad, misalkan seperti itu contohnya. Begitupun dengan makanan apa? Makanan pembuka, makanan utama dan makanan penutup. Nah, maka Chef Yuna juga bisa misalkan membuat pepes nasi ayam sayur dan membuat fruit pie misalkan seperti itu ya. Nah, Chef Yuna juga mempunyai keahlian khusus misalkan ya, di mana Chef Yuna bisa membuat nasi goreng misalkan seperti itu. Nah, jadi kita itu bisa mewariskan function dari satu kelas ke kelas yang lainnya tanpa harus mengcopy paste-nya. Jadi bayangkan saja kalau misalkan kelas chef itu mempunyai function 100 function gitu ya, maka ketika kita copy paste itu kurang kurang baik lah gitu kan ya, karena akan memakan banyak baris gitu kan. Jadi kita bisa dengan menggunakan metode inheritance atau pewarisan. Oke, mungkin materi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.